Baik akhwati fillah, kita memasuki di hadis yang ketiga dalam kitab Umdatul Mar'ah. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. Ba'dama qitu an alhaq bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad mallaku alaihim binta Kisra. Qala lan yufliha qaumun walau amarahum imra'ah. Ya, lihat teman-teman, di sini Masya Allah ya, kita bisa belajar nanti bagaimana sejatinya Islam memandang jika wanita menjadi seorang pemimpin. Dan sebelum kita jauh membahas hal tersebut, mari kita belajar bersama-sama mengenal kembali siapa sesungguhnya Abi Bakrah atau Abu Bakrah. Ya, an Abi Bakrah di sini an Abi Bakrah, dan perlu diketahui teman-teman, ini Abi Bakrah di sini berbeda dengan Abu Bakar. Hadis yang ketiga nih an Abi Bakrah. Ya, kita akan bahas bismillah ya, berkenalan dengan siapa Abi Bakrah sesungguhnya. Karena Abi Bakrah ini jarang sekali kita mendengar ya, tidak sepopuler nama Abu Hurairah. Abu Bakrah teman-teman, beliau adalah yang dimaksud di sini adalah Abu Bakrah Ats-Tsaqafi. Beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beliau juga seorang penghafal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama asli beliau adalah Nafi' bin Al-Harith, ya, bin Al-Harith. Jadi Abu Bakrah ini kunyahnya. Nama beliau adalah Nafi' bin Al-Harith. Nah, Nafi' bin Al-Harith ini teman-teman, beliau pernah ya menyelamatkan diri beliau yang memanjat dinding benteng ya. Kenapa kok disebut dengan Abu Bakrah? Biasanya kan begitu kan, Rasulullah SAW kenapa menamai Abu Bakar As-Siddiq ya, karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Jadi pagi-pagi masuk Islam akan diberikan kunyah Rasulullah SAW Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini dulu waktu kaum muslimin pada waktu di perang Taif ya. Nah, beliau ketika itu memanjat dinding benteng dengan bakar. Bakar itu tali sumur. Kemudian beliau setelah itu berlari ya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akhirnya memerdekakan. Jadi dulu Nafi ini adalah seorang budak. Nafi bin Al-Harith ini seorang budak, kemudian Rasulullah SAW yang memerdekakan, dan Rasulullah SAW yang memberikan gelar Abu Bakrah. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan bahwa Abu Bakrah ini dulu adalah budaknya Al-Harith bin Kildah. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa Abu Bakrah setelah menghadap Nabi kita Muhammad SAW pernah juga ya dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, beliau langsung memeluk Islam. Itulah hidayah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi sedikit pun ya, Masya Allah. Nah, anaknya beliau ya yang bernama Abdul Aziz pernah menceritakan bahwa Abu Bakrah ini pernah menikahi seorang wanita ya, kemudian wanita itu meninggal ya, dan keluarga wanita tersebut menghalangi Abu Bakrah untuk menyolatkannya. Maka Abu Bakrah mengatakan, akulah yang paling berhak sesungguhnya menyolatkannya. Dan mereka mengatakan sahabat Rasulullah SAW ini benar. Kemudian Abu Bakrah akhirnya masuk ke dalam liang kubur ya, dan Abu Bakrah Masya Allah sangat sayang kepada keluarga beliau ya, Masya Allah. Subhanallah, memang para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka itu adalah orang-orang yang bagus akhlaknya ya, Masya Allah. Dan banyak juga yang bercerita tentang siapa Abu Bakrah sesungguhnya ya. Di antaranya ada Uyainah bin Abdurrahman ya. Ia berkata bahwa beliau dengar dari ayahnya, kata beliau ketika Abu Bakrah ini sakit, anak-anaknya menawarkan dokter kepada ayahanda beliau. Namun ketika itu Abu Bakrah menolak, dan ketika ajal semakin dekat ya, Masya Allah, Abu Bakrah pun mengatakan kepada anak-anaknya, di mana dokter yang kata kalian mau datang ya? Apakah dia bisa mengembalikan nyawaku ya, Masya Allah. Jadi memang subhanallah, bukan hanya Abu Bakrah ya teman-teman, ada banyak para sahabat tabi'in yang mereka tuh kalau pas sakit kemudian ditawarkan dokter, mereka mengatakan cukup, kata mereka, kematian pengingatku gitu ya, Masya Allah. Jadi memang sepertinya mereka sudah
tahu bahwa semakin dekat ajal mereka dan mereka benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar ini teman-teman wafat di kota Basra ya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun, ada yang mengatakan 50 Hijriah, ada yang mengatakan 51 Hijriah. Dan subhanallah jenazah beliau disolatkan oleh kaum muslimin. Ya Masya Allah, Allahu Akbar. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan ya bahwa di kota Basrah itu, kata beliau ya, tidak pernah ditinggali orang yang lebih utama dari Abu Bakrah. Ya Masya Allah. Jadi Abu Bakar ini termasuk seorang sahabat yang tinggal di kota Basra dan beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Ya Masya Allah. Baik, kemudian beliau mengatakan Abu Bakar, ia berkata, kata beliau, qala laqad nafa'ani Allahu bikalimatin. Nafa'ani Allahu bikalimatin, kata beliau, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku bikalimatin, dengan satu kalimat. Sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamal jamal, yaitu hari Jamal. Nah, ini dia teman-teman. Hari Jamal tuh yang dimaksud dengan hari Jamal itu apa? Ya, ini kita juga bisa belajar kembali ya. Jadi dulu tuh ada namanya peperangan Jamal. Peperangan Jamal, dan peperangan Jamal ini teman-teman ya, peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah ya. Peperangan Jamal ini terjadi setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ingat enggak? Jadi kan ada Utsman bin Affan itu kan terbunuh. Nah, waktu itu dari pihak keluarganya Utsman, mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib di Madinah ya. Dan mereka menginginkan agar disegerakan untuk mencari siapa orang yang membunuh Utsman bin Affan. Namun pada waktu itu teman-teman ya, Ali bin Abi Thalib menunda sejenak gitu lah. Ali menunda sejenak. Bukannya Ali tidak mau mengurusi siapa yang pembunuh Utsman, bukan ya. Tapi Ali ingin memutuskan dengan penuh kebijaksanaan waktu itu ya. Jadi beliau melihat terlebih dahulu bahwa sebenarnya siapa yang membunuh Utsman ya. Nah, dari situ terbagi menjadi dua kubu ya. Ada yang berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, ada juga yang berbaiat kepada kelompok sebelahnya. Disebutkan bahwa ketika perang Jamal ini, Masya Allah, ada perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan ibunda Aisyah radhiyallahu an. Bahkan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti sebelumnya, kata beliau, wahai Ali, kelak ya, ini kenapa Rasulullah SAW tahu dari wahyu. Rasulullah mengatakan, wahai Ali, innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun. Qala ana ya Rasulullah, qala na'am. Kata Rasulullah SAW, ya Ali, besok nih akan terjadi sebuah perkara di antara engkau dan ibunda Aisyah ya. Maka kata Ali, aku ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, na'am, ya, ya. Dan ketika itu, ya subhanallah benar, terjadilah antara Aisyah, ya Aisyah tuh kubunya ada Talha, ada Zubair. Dan di samping satu sisi ada kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah. Diceritakan teman-teman bahwa ketika ibunda Aisyah, beliau sampai di perkampungan Bani Amir, ketika itu beliau berkata, kata beliau, air apakah ini? Ya, mereka berkata al-hawb ya. Kemudian beliau, ibunda Aisyah mengatakan, aku kira aku harus kembali. Maka Zubair pun berkata kepadanya, nanti aja ya, terus yuk, maju yuk. Lalu orang-orang melihatmu sehingga Allah mendamaikan di antara mereka ya. Jadi benar-benar subhanallah, ini merupakan fitnah ya, peperangan di antara kaum muslimin ya, Masya Allah. Dan Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan dalam perang Jamal ini, kata beliau, sesungguhnya ibunda Aisyah itu tidak pergi untuk melakukan perang. Beliau itu hanya pergi untuk melakukan perdamaian di antara kaum muslimin. Dan beliau mengira, ya, ibunda Aisyahnya mengira kepergiannya itu mengandung sebuah manfaat bagi kaum muslimin. Jadi ibunda Aisyah ini termasuk orang-orang yang mendukung bahwa yang membunuh Utsman tuh harus disegerakan. Siapa yang membunuh Utsman tuh harus cepat-cepat. Nah, beliau berada dalam kubu selain kubunya Ali bin Abi Thalib ya. Nah, beliau waktu itu teman-teman punya niat baik, ingin mendamaikan kaum muslimin ya. Dan ternyata setelah beliau pergi gitu ya,
beliau baru tersadar bahwa ternyata sesungguhnya beliau seharusnya tidak keluar, ya, dan beliau menyesal, ya, Masya Allah. Bahkan Masya Allah teman-teman, sebenarnya ya pada peristiwa perang Jamal itu kaum muslimin ketika itu sebenarnya tidak ada niatan untuk berperang, tidak ada. Ya. Mereka hanya ingin kesepakatan damai saja. Ya. Jadi justru ketika peperangan Jamal ini ada banyak orang-orang munafik yang akhirnya menebarkan fitnah. Ya, subhanallah. Dan disinilah teman-teman, orang-orang munafik biasanya mereka itu senang sekali apabila sesama kaum muslimin akhirnya ribut, ya, diadu domba oleh orang-orang munafik. Pada itu hati-hati ya. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan bahwa jika ada berita dari orang-orang munafik, maka jangan langsung kita terima, tapi kita tabayun dulu. Ya, kita benar-benar paham dulu ini berita benar atau tidak. Karena kalau misalnya kita langsung mentah-mentah kita terima, yang ditakutkan akan terjadi kesalahpahaman. Baik. Nah, kenapa perang Jamal ini disebut Jamal? Kalau bahasa Arab kan Jamal itu unta ya teman-teman. Ya. Karena memang ya waktu itu antara pasukan yang berpihak dengan kepada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang waktu itu berpihak kepada Ibunda Aisyah mengendarai Jamal, mengendarai unta. Ya, dan pertempuran ini terjadi di Basrah, teman-teman. Ya, subhanallah, alhamdulillah wa syukrulillah. Akhirnya peperangan ini, ya Masya Allah, tidak berkepanjangan dan segera diselesaikan, ya Masya Allah. Dan ketika itu Abu Bakrah ya mengatakan bahwa sesungguhnya kata beliau Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwa lan yufliha qaumun walau amaruhum imra'ah. Kata beliau tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Jadi beliau tuh ingat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau waktu itu mengatakan pada waktu perang Jamal itu karena Ibunda Aisyah yang memimpin Tolhah, memimpin Zubair, maka beliau pun mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun di antara kalian yang dipimpin oleh wanita itu tidak akan menang. Ya subhanallah. Ini loh teman-teman yang harus kita garis bawahi. Jadi tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang wanita. Subhanallah. Dan terkadang ya Masya Allah kita itu terbujuk oleh subhat-subhat orang-orang barat yang mengatakan bahwa sesungguhnya para wanita juga dia harusnya diberikan kesempatan untuk memimpin negara misalnya ya. Padahal jelas ya di dalam Islam itu bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kaum laki-laki ini pemimpin bukan bagi kaum wanita, bukan wanita yang memimpin tapi laki-laki. Coba teman-teman cek di surah An-Nisa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki ini adalah pemimpin bagi kaum wanita. Subhanallah. Dan para ulama menegaskan ya bahwa yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini yang dimaksud adalah bahwa laki-laki ya apabila dia menjadi seorang pemimpin maka seharusnya dia bisa meluruskan kaum wanita. Jadi wanita itu bukan memimpin tapi wanita ini adalah dipimpin. Ya, subhanallah. Masih banyak para ulama tafsir yang menjelaskan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah, teman-teman, beliau ketika menafsirkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surah An-Nisa 34, beliau pernah mengatakan kata beliau ya kata Syekh Sa'di bahwa kaum prialah yang mengurusi kaum wanita agar wanita itu tetap memperhatikan hak-haknya Allah. Subhanallah ya. Jadi bukan kita yang memimpin kaum laki-laki tapi kita yang dipimpin oleh kaum laki-laki agar kita tahu bahwa kita hendaklah benar-benar melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semuanya. Ya Allahu Akbar. Coba kalau semua kita kaum wanita itu benar-benar memperhatikan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu bukan memimpin tapi dipimpin, maka subhanallah ya banyak sekali keberuntungan yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Coba kalau kita lihat ya teman-teman, laki-laki ini kan juga termasuk pemimpin bagi wanita di rumah tangganya, ya kan? Di rumah kita kan pemimpinnya, qawamnya itu suami kita. Lah, kita saja yang di rumah dipimpin oleh
kaum laki-laki, bagaimana kok bisa wanita akhirnya memimpin kaum laki-laki satu kampung, satu negara, satu kecamatan misalnya ya. Padahal dianya saja fitrahnya itu dipimpin oleh kaum laki-laki ya. Kaum laki-laki yang memimpin, dianya yang menjadi partnernya ya, bukan menjadi seorang yang memimpin. Subhanallah. Bahkan ya teman-teman, bukan hanya di ayat An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala juga subhanallah memberikan pelajaran untuk kita bahwa yang namanya nabi dan rasul itu dari kaum laki-laki. Nggak ada kan nabi dan rasul dari kaum perempuan? Ini menunjukkan bahwa yang namanya nabi dan rasul itu kan pemimpin umat gitu ya. Yang namanya rasul, utusannya Allah kan akan memimpin umat. Dan Allah tidak memberikan satupun dari kalangan rasul, satupun dari kalangan utusan seorang wanita. Ya, semuanya laki-laki, subhanallah. Dan kita tahu bahwa subhanallah semua istri Nabi, mereka itu berada di bawah kekuasaannya suami-suami mereka, yaitu para nabi, ya subhanallah. Dan tidak ada satupun dari kalangan istri-istri Nabi yang memimpin, ya semuanya dipimpin, masya Allah. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Imra'at Nuh wa Imra'at Lut, perempuan-perempuannya Nuh, maksudnya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka itu berada di bawah pengawasannya dua orang hamba yang salih. Maksudnya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, mereka adalah wanita-wanita yang kala itu dipimpin oleh seorang laki-laki, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi subhanallah, artinya ya teman-teman, bahwa sebenarnya kaum wanita ini dipimpin, bukan memimpin. Kemudian kita juga bisa lihat dalam ibadah salat berjamaah misalnya. Ya, misal ketika di masjid ada laki-laki dan perempuan, maka dalam syariat kita yang diperintahkan untuk memimpin salat itu adalah laki-laki, ya kan? Bukan perempuan. Perempuan jadi makmum, laki-laki yang menjadi imam, menjadi pemimpin. Ya Masya Allah, Allahu Akbar. Ini kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kaum laki-laki ini berkuasa atas kaum wanita. Ya subhanallah. Bahkan subhanallah ya teman-teman, di antara hikmah kenapa kaum laki-laki ini dia seharusnya menjadi pemimpin, bukan kita kaum wanita, karena biasanya wanita ini kan lebih kebaperan ya, perasaan. Bagaimana coba mau memutuskan sesuatu kalau yang ada baperan terlebih dahulu didahulukan. Kalau laki-laki kan dia keputusannya tuh Masya Allah ya, bijak ya. Dia laki-laki tuh kalau mau mengambil keputusan dipikir berulang kali. Kira-kira ini maslahat atau tidak. Itu kaum laki-laki. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya memimpin, ya memimpin sebuah negara, memimpin sebuah kecamatan, memimpin sebuah kabupaten, itu kan butuh seseorang yang Masya Allah jika memutuskan tidak sembarangan gitu kan, karena berhubungan dengan maslahat umat gitu ya, maslahat orang banyak, khalayak ramai, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memutuskan secara bijak, yaitu laki-laki. Dan kita tahu teman-teman bahwa subhanallah perempuan juga kan terkadang mengalami fitrahnya ya, mengalami haid begitu kan, mengalami nifas, melahirkan. Dan kita paham nih para perempuan, kalau haid itu kan biasanya kadang emosinya nggak stabil gitu ya. Coba bisa dibayangkan nggak kalau wanita ini memimpin terus dia pas lagi dalam keadaan haid, mesti kan nanti yang ketika dia pas lagi memimpin tuh mesti apa, emosinya nggak stabil. Dan ini kan yang tidak kita harapkan ya, pengennya kan stabil terus ya subhanallah. Maka dari itu yuk kita sadari diri kita masing-masing bahwa sejatinya kita itu bukan memimpin, tapi kita itu menjadi makmum dari kaum laki-laki. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di antara hal yang mesti kita pahami juga kenapa kaum wanita itu teman-teman kita nih tidak baik ketika memimpin kaum laki-laki. Kita kemarin pernah belajar kan bahwa di hadis yang kedua bahwa kita nih kaum wanita kurang akal dan agamanya, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazimin ihdakun. Kata Rasulullah SAW, tidak pernah aku melihat orang yang akal dan agamanya kurang ya kecuali kaum wanita. Kalau kita tahu bahwa akal kita itu kurang, ya agama kita kurang, maka yang sempurna ya setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kaum laki-laki. Dan harus kita sadari betul. Masya Allah. Kemudian teman-teman kita tahu ya
Coba kita tengok juga ini alasan-alasan kenapa kok wanita seharusnya tidak memimpin ya. Untuk ini perceraian, tolak ya kan. Allah kan memerintahkan yang mentolak, yang mencerai itu ada di tangan kaum laki-laki, bukan di kaum wanita. Hikmahnya apa? Hikmahnya teman-teman, bahwa kalau urusan cerai-mencerai itu diserahkan kepada kaum wanita, bisa jadi sehari dia kalau ada apa-apa misalnya ya dalam rumah tangganya dikit-dikit menceraikan suaminya. Ya subhanallah, dan apa yang terjadi nanti? Maka dari itu Allah menyerahkan masalah urusan talak ini, cerai-mencerai ini kepada kaum laki-laki. Berarti di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kaum laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Ya, Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah pernikahan ya, kan kalau laki-laki kan dia bisa tuh, dia menjadi pengantinnya gitu ya, tanpa harus ada wali. Tapi kalau wanita, ya, dia harus ada wali. Karena ini sebagai syarat sahnya menikah. Rasulullah mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan wali tersebut adalah laki-laki. Berarti wanita di sini tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Harus ada yang memimpin, yaitu walinya. Masya Allah ya, subhanallah. Ini Allahu Akbar ya teman-teman. Ini diantara hikmahnya kenapa kita itu tidak memimpin, karena kita seharusnya dipimpin ya, Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengingatkan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya adalah tulang rusuk dari kaum laki-laki ya, dan jangan kita menjadi tulang punggung, karena menjadi tulang punggung kan berarti memimpin. Biarkan kaum laki-laki yang menjadi tulang punggung dan kita yang menjadi pengikut dari kaum laki-laki. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham ya bahwa sesungguhnya kita itu adalah hamba Allah yang sejatinya dipimpin oleh kaum laki-laki, maka jangan sampai kita akhirnya tergiur dengan subhat-subhat orang-orang barat, dimana hari ini tuh banyak sekali ya subhanallah subhat-subhat dari barat yang mereka menggonggongkan bahwa sesungguhnya misalnya kaum muslimah itu kasihan, dia tidak bisa bebas, dia tidak bisa memimpin, subhanallah. Padahal jelas apa yang Allah dan Rasulnya putuskan untuk kita itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, mendengar apa-apa yang Allah dan Rasulnya katakan, sami'na wa ata'na. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati kita untuk ridho dengan semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa di hari yang mulia ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti memberikan kepada kita pemimpin yang salih, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, dan pastinya pemimpin dari kalangan kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.